Bab 61, Wakil Master. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Huo Yuan juga mengerti bahwa dia tahu bahwa Ye Xuan tidak ingin diekspos. Jadi dia berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu baru saja memasuki Yunyun, kamu dapat memiliki seorang guru sekarang. Setelah mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar dan menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu, maka kamu harus pergi ke bawah pintu guruku. Guruku adalah sesepuh dari awan yang retak. Huo Yuanxin berpikir dan bergerak. Itu sudah menjadi predator untuk diterima sebagai murid oleh para tetua Sekte Yunyun. Harus diketahui bahwa setiap sesepuh Sekte Yunyun setidaknya adalah seniman bela diri ke-10 dari seni bela diri. Ketika suara Huo Yuan jatuh, kerumunan di luar lapangan seni bela diri tertegun sejenak, dan kemudian berjalan masuk. Haha, perbuatan baikku, aku datang. Yang datang adalah seorang pria parubaya yang mengenakan kostum tetua awan. Guru, aku tahu kamu ada di dekat sini. Huo Yuan buru-buru berteriak. Ini sangat besar, aku tidak bisa melewatkannya. Pria parubaya itu tertawa beberapa kali lalu bertanya, anak muda, berapa umurmu tahun ini? 15. Jawab Ye Xuan. Mendengar usia ini, orang-orang parubaya dan Huo Yuan serta yang lainnya terkejut. Seni bela diri berusia 15 tahun itu adalah yang ke-8. Bakat ini benar-benar menyapu seluruh Yunyun. Haha, oke, namaku Baili, bisakah kamu bersedia masuk ke bawah pintuku? Pria parubaya itu bertanya dengan terbuka. Dia juga mengerti bahwa Ye Xuan telah datang ke pertarungan besar kali ini, untuk menemukan seorang master. Namun, Ye Xuan baru saja memasuki Yunzong yang retak, dan dia tidak tahu banyak tentang Li Yunzong. Tetapi dia melihat pria parubaya yang tampaknya cukup kuat, jadi dia agak terguncang. Namun, saat dia bersiap untuk berjanji, tiba-tiba satu orang melompat langsung ke lapangan seni bela diri pelatihan. Adik kecil, pelan-pelan, kata-kata Ye Xuan dan berhenti, tampaknya orang lain datang, dan dia menoleh dan melihatnya. Benar saja, sesepuh Yunzong selebriti lainnya muncul. Bai Lai, kamu tidak baik. Kamu memiliki beberapa Huo Yuan di bawah pintumu, dan ingin membawanya pergi. Pendatang itu adalah seorang lelaki tua botak dengan pisau panjang di wajahnya, tatapannya garang, dan keluar pasti bisa membuat adik perempuannya takut. Tetua Xie, semua ada yang datang pertama dan datang. Suara Baili belum turun, dan lelaki tua botak itu membalas, ketika saat pertama tiba, dia akan sendirian. Bisakah kamu masih menyembah kami pada saat yang sama? Anak muda, sudah ada banyak murid di bawah orang ini, dan ada pintu bagian dalam di bawah pintuku. Tidak ada dari 10 teratas, jika kamu berada di bawah pintuku, aku pasti akan melatihmu. Tetua Xie, 100 tetua, apakah kamu pikir kamu berdua? Pada saat ini, beberapa orang keluar dan mereka semua adalah tetua Yunyun. Tiba-tiba ada begitu banyak tetua yang retak di awan, dan Ye Xuan tidak tenang. Benar saja, dia adalah kalajengking harum di mana dia memenuhi syarat. Sekarang dia hanya berharap untuk menemukan seorang tetua kaya yang merupakan seorang master. Sulit untuk membuat penawaran langsung. Berapa yang harus saya bayar setiap bulan? Selain 100 tetua dan tetua Xie, 3 tetua datang lagi. Kemudian mereka adalah kata-kata Anda, dan saya bertengkar. Anak muda, selama kamu datang di bawah pintuku, aku akan memberimu 500 poin setiap bulan untukmu. 500 poin. Kamu panggil Huasi, aku akan memberimu 800. Kalian, aku keluar dari 1000. 1000 poin, yang setara dengan 10 juta 2 perak. Ini adalah harga persembahan kelas berat ke-9 dari keluarga Sue. Namun, harga ini, Ye Xuan masih belum terlalu puas. Dia sekarang adalah kelas berat ke-8 dari seni bela diri. Dia ingin menerobos ke kelas menengah ke-8 dari seni bela diri. Aku takut setidaknya 7 atau 80 juta, mungkin ratusan juta. Hanya beberapa bulan sebelum menerobos, Ye Xuan tidak sabar. Para murid di luar bidang seni bela diri itu telah dikejutkan oleh 5 tubuh, dan setiap bulan, 10 juta yuan, yang merupakan godaan besar bagi mereka. Anda tahu, keluarga mereka memberi paling banyak 1 juta 2 sebulan, dan beberapa orang kaya akan mencapai 2 juta. 10 juta, tetapi mereka beberapa kali lipat. Mengapa? Akan ada begitu banyak penatua yang bergegas untuk mendapatkan obat semacam ini. Para murid di luar sangat bingung. Namun, pada saat ini,
tiba-tiba sesosok melompat ke bidang seni bela diri pelatihan. Setelah sekelompok penatua melihat orang ini, mereka juga berhenti. Saya telah melihat wakil guru. Beberapa penatua bertanya pada Kiki. Yang datang adalah seorang pria tua berambut putih dengan kerutan di wajahnya yang sebanding dengan tebing. Orang ini adalah wakil penguasa Li Yunzong, Zhou Chang. Hahaha, Tuan akhirnya ada di sini. Ye Xuan tertawa dalam dua hati. Sebelum perusahaan keluarga Sue bahkan mengatakan bahwa penguasa Li Yunzong keluar, bukan di Yunzong yang retak, sehingga wakil penguasa adalah yang terbesar sekarang. Meskipun para tetua itu baik, tetapi tentu saja lebih baik daripada wakil tuan. Anak muda, berapa umurmu tahun ini? Wakil tuan itu pergi ke Ye Xuan dan bertanya. 15. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Masih belum menunggu suaranya turun, Zhou Chang tiba-tiba tertembak, menyentuh beberapa kali di Ye Xuan, sambil menggunakan kekuatan spiritual untuk berjalan di tubuh Ye Xuan. Benar saja, usianya baru 16 tahun, bibit yang bagus, bibit yang bagus. Zhou Chang sedikit bersemangat, berkata, anak muda, apakah kamu bersedia memasuki pintuku? Wakil penguasa, ini, seketika ada sesepuh yang tidak senang. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi yang adil. 2.000 poin per bulan, pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan seni bela diri dari 9 produk di bawah dan di bawah. Zhou Chang langsung membuka persyaratannya. Beberapa sesepuh tenggelam, dan ketika mereka melihat Zhou Chang muncul, mereka berteriak dengan keras. Bagaimanapun, para sesepuh adalah sesepuh. Mereka hanya dapat mengajarkan seni bela diri kepada murid-murid mereka. Wakil penguasa berbeda. Dia memiliki lebih banyak otoritas dan dapat mengajarkan 9 seni bela diri. Sekarang Ye Xuan adalah seni bela diri ke-8. Tidak masalah untuk meluangkan waktu mempelajari seni bela diri 9 martir. Selain itu, ada 2.000 poin setiap bulan, setara dengan 20 juta dua perak. Poin ini dapat digunakan untuk menukar senjata, tetapi juga untuk berbagai harta surga dan bumi. Tidak menunggu para sesepuh ini untuk membuka, Zhou Chang berkata lagi, anak muda, selama kamu bersedia, maka aku akan melatihmu sepanjang jalan, dan ketika kamu memiliki beberapa persyaratan, kamu dapat mewarisiku. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, para hadirin terkejut. Mewarisi posisi wakil penguasa, Zhou Chang, apakah perlu melatih Ye Xuan sebagai pewaris? Scorpio, hahaha, ini benar-benar keberuntungan besar. Ye Xuan berteriak dalam hatinya dan segera mengangguk, anak itu bersedia, anak itu akan melihat tuannya. Haha, bagus. Zhou Chang membelai janggut panjang dan tertawa beberapa kali. Beberapa tetua muram dan tidak menyangka bahwa bibit bagus yang telah tiba benar-benar diambil oleh Zhou Chang. Namun, Zhou Chang adalah wakil penguasa. Mereka tidak berani mengeluh dan hanya bisa menerima nasib mereka. Karena Ye Xuan telah magang, tidak ada gunanya bagi para tetua ini untuk tinggal di sini, dan segera mereka menggelengkan kepala. Ye Xuan, ikutlah dengan orang tua. Itu, setelah mereka pergi, Zhou Chang juga membawa Ye Xuan dan meninggalkan lapangan pelatihan di bawah mata publik pada saat ini. Ye Xuan masih mengenakan kostum murid-murid Sekte Yunyun. Seorang murid asing yang diterima langsung sebagai murid oleh wakil penguasa, ini meroket. Agaknya, seluruh sekte awan retak diperkirakan bergolak. Setelah wakil penguasa Zhou Chang meninggalkan lapangan latihan, Ye Xuan langsung dibawa ke kediaman Zhou Chang. Zhou Chang tinggal di hutan bambu, lingkungannya elegan, sesuai dengan selera makan Ye Xuan. Kemudian, Zhou Chang mulai menyelidiki akun tersebut, tetapi ini tidak masalah. Bagaimanapun juga, Zhou Chang dapat memastikan bahwa Ye Xuan memang baru berusia 15 tahun. Murid, untuk guru keluar, ini adalah token untuk guru. Anda dapat menggunakan token ini untuk pergi ke aula farmasi dan Wu Suege. Zhou Chang langsung memberi Ye Xuan sebuah token dan kemudian bergegas pergi. 2.000 poin per bulan, 9 sekolah dan di bawah seni bela diri belajar santai, sangat keren. Ye Xuan berteriak beberapa kali, dan segera dia mengambil token dan pergi ke apotek penyulingan. Yah, kenapa kamu? Sebelumnya Ye Xuan sudah pernah datang sekali, membeli 30 juta dua tianbao di Bao, jadi di agen gereja farmasi mengenalnya. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, dan melemparkan token yang diberikan gurunya ke meja. Dia berkata, berikan aku 10.000 noda darah. Ginseng darah 1000 tahun senilai 2 juta dua perak, 10 tanaman adalah 20 juta, hanya 2.000 poin.
Diaken itu melihat token itu dan melihatnya. Dia terkejut dan hampir tidak menelan lidahnya. Kredit guru. Ya, Ye Xuan mengangguk. Ini, aku harus bertanya kepada para penatua. Diaken itu hampir mati ketakutan, bergegas ke pelataran dalam, dan segera membawa seorang penatua. Penatua ini, Ye Xuan juga telah melihat, itu adalah penatua Xie. Ternyata itu milikmu. Aku berkata siapa yang datang dengan token kedaulatan. Oh, sayangnya, jika orang tua itu datang lebih awal, kamu adalah murid orang tua itu. Penatua C menyentuh kepala botak itu dan sangat tidak berdaya. Ye Xuan benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 5 tetua Xie yang besar dan 3 besar benar-benar mengambil alih apotek penyulingan. Ini menunjukkan bahwa ucapan terima kasih para tetua ini akan menjadi alkimia. Ye Xuan telah mendengar tentang profesi ini, guru alkimia, tetapi semuanya kaya. Namun, murid wakil tuan tidak buruk, tetapi juga memiliki kesejahteraan dan identitas. Yang terpenting adalah bahwa kebohongan di hadapan Ye Xuan tidak boleh dibantah, meskipun waktunya agak salah, tetapi apakah itu berat? Setelah Ye Xuan menerima 10.000 sampel darah, dia pergi. Hal-hal ini sebenarnya dicatat dalam akun Zhou Chang. Ye Xuan kembali ke hutan bambu dan kemudian menelan semua benda di ruangan itu. Kemudian, dia pergi lagi dan pergi ke Wu Suege. Dia mengambil token tuan dan pergi ke klub seni bela diri untuk mengambil giliran dan mendapatkan kembali salinan dari 9 seni bela diri. Seni bela diri di Lianzong tidak diizinkan untuk diedarkan, kecuali jika diizinkan, jika tidak mereka akan dihukum berat. Ye Xuan adalah orang yang suka festival, jadi dia tidak akan menyebarkannya. Seni bela dirinya sebelumnya dipertukarkan dalam sistem fagositosis, jadi dia belajar secara langsung. Tetapi kali ini, dia perlu belajar seperti prajurit biasa. Namun, sistem fagositosis sangat mudah digunakan. Ketika Ye Xuan membuka salinan seni bela diri 9 seni bela diri, sebuah perintah sistem terdengar di benaknya. Hei, saya menemukan bahwa seni bela diri 8 produk langkah kekerasan. Tuan rumah dapat menggunakan skor fagositosis 2 poin untuk segera belajar. Apakah akan menggunakan poin fagositosis untuk belajar? Apa, Ye Xuan? Terkejut, bisakah sistem fagositosis memungkinkannya untuk segera mempelajari seni bela diri? Ini adalah hal yang baik. Tidak mahal untuk melahap 2 poin. Jika saya mempelajari langkah kekerasan ini, saya tidak tahu kapan saya bisa mempraktikkannya. Saya belajar terlebih dahulu. Ye Xuan berpikir dalam benaknya, dan segera memilih untuk memastikan. Poin melahap berhasil dikurangi, dan tuan rumah telah mempelajari 8 seni bela diri guntur yang ganas. Ye Xuan membuka panel propertinya sendiri dan melihatnya. Tuan rumah, Ye Xuan. Alam, awal dari seni bela diri ke-8. Darah, darah binatang buas, darah 100 bunga, darah macan tutul. Seni bela diri, langkah badai petir, langkah neter, bintang pertama bintang peledak, berat pertama frostbite, berat kedua bintang. Poin melahap, 56 poin. Haha, ini benar-benar berita bagus, datang lagi. Ye Xuan sangat gembira dan terus mempelajari seni bela diri dengan poin. Poin melahap berhasil dikurangi, dan tuan rumah telah mempelajari 8 seni bela diri untuk menjalankan guntur. Poin melahap berhasil dikurangi, dan tuan rumah telah mempelajari 8 seni bela diri kaki. Poin melahap berhasil dikurangi, dan tuan rumah telah mempelajari 8 seni bela diri untuk mengejar pedang. Poin melahap berhasil dikurangi, dan tuan rumah telah belajar untuk kembali ke surga dengan 8 produk. Ini 8 seni bela diri semuanya membutuhkan 2 atau 3 poin untuk melahap poin untuk dipelajari, dan Ye Xuan telah mengajarkan semuanya. Metode peningkatannya berbeda dengan prajurit biasa. Ia ditingkatkan dengan cara menelan, jadi peningkatan latihannya tidak besar. Namun, semakin baik latihannya, semakin cepat kecepatan penggumpalannya, dan kecepatan pemulihan kekuatan spiritual dengan metode kekuatan itu cepat, jadi Ye Xuan juga menghabiskan 2 poin untuk melahap poin-poin itu dan mempelajari metode latihan 8. Pada saat yang sama, ia juga menemukan sedikit. Jika Anda mendapatkan seni bela diri di masa depan, Anda dapat memasukkannya ke dalam sistem fagositosis dan menunggu sampai Anda membutuhkannya. Namun, ini tidak dapat disebarkan. Ia harus memiliki salinannya untuk meneruskannya kepada orang lain, seperti sekarang. Kesejahteraan murid wakil penguasa baik. Seni bela diri Jiupin untuk sementara tidak tersedia, dan itu menghabiskan terlalu banyak.
Poin-poin menelan terlalu banyak. Itu masih termasuk dalam bacaan pertama. Yesuan memikirkannya, tetapi butuh 10 poin untuk melahap poin-poin itu dan mempelajari seni bela diri 9 mar yang disebut benda langit. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa ia menggunakan 7 studi seni bela diri. Sekarang, dia ahli dalam beberapa seni bela diri, dan dia memiliki 9 seni bela diri dalam satu. Dia memperkirakan bahwa dia mampu menerbangkan Huo Yuan ke udara dalam sekejap, bahkan jika itu bukan masalah bagi para pejuang puncak ke-8 seni bela diri. Sekarang aku tidak perlu berlatih, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Yesuan agak membosankan, jadi dia meninggalkan hutan bambu dan bersiap untuk pergi ke pintu dalam untuk nongkrong. Namun, ketika dia datang ke pintu masuk Zulin, dia melihat 3 sosok. Ketiga orang ini, dia pernah lihat sebelumnya. Hei, itu kalian berdua. Yesuan mengernyit. Ketiga orang ini adalah saudara laki-laki yang berada di depan gerbang gunung, saudara laki-laki Ning, dan saudara perempuan Jieji yang memiliki kebersihan. Itu kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Seru saudara laki-laki Ning. Hal yang sama berlaku untuk saudara laki-laki. Adapun guru, sudah mengejutkan untuk tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Yesuan sudah mencuci kepalanya dan mengganti pakaian dan sepatunya, tetapi mereka masih bisa mengenalinya. Oh, saudara laki-laki dan perempuanku baik-baik saja. Yesuan buru-buru mengepalkan tinjunya. Dia juga memiliki beberapa keraguan. Untuk apa ketiga orang itu datang ke hutan bambu? Bukankah ini kediaman wakil penguasa? Bagaimana bisa kau ada di sini? Apa? Murid dalam, seru saudara Ning lagi. Kau harus tahu bahwa sebelum Yesuan baru saja datang ke Yunzong yang retak, bahkan para murid asing tidak. Tetapi setelah hanya beberapa jam, Yesuan menjadi murid dalam. Bagaimana ini mungkin? Ya, saudaraku sekarang adalah murid dalam. Yesuan mengangguk. Namun, suaranya belum turun, dan saudara jalan itu mengeluarkan pedang panjang. Dia berkata, kau pasti telah mencuri pakaian saudara-saudara muda lainnya. Sekarang kau ingin memasuki kediaman wakil tuan dan mencurinya. Itu hanya karena kita bertemu dengannya, pencuri itu dibunuh. Hal yang sama berlaku untuk saudara-saudara Ning, dan keduanya sekali lagi bergegas menuju Yesuan. Potong, 2 orang akan dikalahkan, sebelumnya aku dapat dengan mudah meletakkan pintumu di tangga, sekarang sama saja. Yesuan juga mengagumi keberanian kedua orang ini, segera menginjak langkah kekerasan yang baru saja dipelajari, memberi kedua orang ini pelajaran yang berat. Keduanya dihancurkan oleh tinju biasa Yesuan dan berguling beberapa putaran di tanah. Langkah badai, saudari itu juga terkejut, tetapi ini bahkan bukan seni bela dirinya. Sekarang, di antara seluruh murid dalam, saya khawatir 4 teratas akan menjadi seni bela diri, tetapi Yesuan sebenarnya akan, dari mana dia belajar. Langkah kekerasan ini, setiap langkah akan memiliki suara yang unik, jadi dia tidak bisa mengakui kesalahan. 2 saudara, kalian masih sedikit bertemu, jangan memintanya. Yesuan berkata perlahan, dia dengan tulus memperingatkan pihak lain. Berbicara keras, Lu Siqiong mendengus di tempat yang sama. Dia juga yang keenam di pintu dalam. Dia bahkan mendengar kata-kata seperti ini. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Nak, kamu mencari kematian, mengejar jiwa. Saudara-saudara jalan sangat marah, dan bahkan memimpin seni bela diri 8 martir mengejar pedang. Setelah melihatnya, kaki kanan Yesuan menendang dan meraih cabang dan berkata dengan dingin, ikuti pedang, aku akan. Berteriak, 2 penembak jitu hitam bertabrakan, dan orang yang mengejar jiwa saudara jalan langsung terguncang. Apa? Lu Jingqi terkejut. Ketika dia bereaksi, tubuhnya dikejar oleh jiwa dan seluruh orang itu terbang lebih dari 30 meter. Ini masih belas kasihan Yesuan, jika tidak, dia akan terbelah menjadi 2. Tangkap jiwa, saudara Ning di samping berteriak. Ini sama dengan badai petir, itu adalah 8 seni bela diri. Saudara Ning, apakah kamu akan mencobanya? Yesuan tiba-tiba menoleh dan mengambil pedang di tangannya. Lelucon macam apa? Saudara Ning menelan ludah, dia adalah level yang lebih rendah dari saudara jalan, dan tidak akan mengejar jiwa, jika diberikan oleh Yesuan. Itu harus menjadi 2. Siapa kamu? Tanya saudara Ning dengan heran. Saudara Ning benar-benar orang yang mulia, melupakan segalanya. Adik Yesuan, baru saja memuja wakil guru sebagai guru,
tolong beri nasihat kepada saudara-saudari. Yesuan akan membuang ranting-rantingnya, mengepalkan tinjunya. Wakil Tuan, ketika saya mendengar ini, saudara ipar itu juga terbelalak. Tidak heran Yesuan akan keluar dari hutan bambu. Ternyata memang begitu. Tidak mungkin, hanya karena harimau kertas ini yang muncul dengan ramuan obat, mengapa itu terlihat oleh Wakil Tuan. Saudara jalan itu memanjat dengan kesakitan dan tidak dapat mempercayainya. Saudara jalan, apakah kamu mengalahkan diri sendiri? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, apa kualifikasi untuk mengatakan ini? Yesuan membalas, kalimat ini juga untuk membuat mereka diam. Yesuan melirik mereka dan berkata, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apa yang kamu lakukan di Zulin? Kamu pembohong, kamu bahkan tidak tahu apakah kamu tinggal di sini. Kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah murid wakil guru. Ningsi tiba-tiba berdiri lagi. Oh, Yesuan sedikit terkejut, saudari yang bersih ini, siapa yang sebenarnya tinggal di sini? Apa yang terjadi? Kakak Ning, kamu percaya atau tidak, itu tidak masalah bagiku. Bagaimanapun, aku percaya. Bagaimanapun, kamu, tanpa alasan, aku menembak adik laki-laki itu. Sepertinya ada yang salah. Yesuan mengalihkan pandangannya ke saudara laki-laki Ning, biarkan sosoknya juga sedikit gemetar. Kontradiksi ini adalah apa yang diprovokasinya. Ketika dia berada di gerbang gunung, dia tidak akan begitu malu jika dia terlalu malas untuk memperhatikan Yesuan. Yah, kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid wakil guru, apa buktinya? Ningsi bertanya, apakah ini bukti? Pada saat kata-kata Yesuan terdengar, sudah ada token yang terbang ke arah saudara laki-laki Ning. Saudara laki-laki Ningsi mengambil token itu dan melihatnya, hampir tidak takut mati, ternyata itu adalah token penguasa. Hanya ada 2 token master secara total, satu di tangan reruntuhan awan, dan yang lainnya di tangan penguasa Zhou Chang. Kamu, beraninya kamu mencuri token kedaulatan. Saudara Ning masih tidak percaya. Seorang anak desa yang baru saja tiba di Yunzong yang retak, sebenarnya diterima sebagai murid oleh wakil penguasa yang berada di atas. Bagaimana ini mungkin? Masih menunggu Yesuan untuk menjawab, ada suara aneh. Cukup, ini adalah suara seorang gadis, tidak perlu dikatakan, itu pasti gurunya. Guan Ximei, saudara Ning juga menoleh, tetapi sebelum dia selesai, dia disela oleh gurunya. 2 saudara, silakan kembali. Setelah selesai, dia langsung masuk ke hutan bambu. Tampaknya dia benar-benar tinggal di hutan bambu, karena Yesuan mengira ada beberapa kabin di dalamnya, salah satunya tampaknya adalah seseorang yang tinggal. Saudara Ning, jika kamu tidak percaya lagi, tanyakan saja kepada orang lain, meskipun saudaraku baru saja datang ke Sekte Yunyun yang retak, tetapi aku baru saja bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Jika kamu tidak pergi, tolong kembalikan token itu kepadaku. Ayo pergi. Yesuan mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada saudara Ning untuk mengembalikan barang-barang itu kepadanya. Ning Sikiong kehilangan token kedaulatan, dan kemudian dia pergi bersama saudara jalan. Dia masih tidak percaya pada identitas Yesuan, jadi dia harus pergi ke seseorang untuk memverifikasi. Potong, tidak ada penglihatan, bisakah token yang dicuri begitu saja? Yesuan bergumam dengan ekspresi jijik, dan kemudian pergi. Di masa depan, dia diperkirakan telah tinggal di dinasti Yunyun untuk sementara waktu, jadi dia harus beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang, hampir semua orang di dalam pintu mengenalnya, tetapi tidak ada gunanya. Yang lain tidak membayarnya, dia berkeliling pintu dan menemukan tempat yang menyenangkan. Ini adalah tempat yang disebut manusia kayu, dan Anda bisa mendapatkan hadiah poin selama Anda tinggal di sana selama 5 menit dengan tingkat kesulitan tertentu. Level pertama bisa mendapatkan sedikit poin, level kedua 5 poin, level ketiga 50 poin, level keempat 500 poin dan seterusnya. Sekarang Yesuan kekurangan poin, hanya untuk mencoba. Hei, ini bukan Yesuan. Yesuan belum masuk, seseorang telah mengenalinya. Yesuan Chong menunjukkan senyum dan kemudian masuk. Susunan kayu ini adalah pertempuran. Setiap murid dalam dapat mencobanya setiap 6 bulan sekali. Yesuan sekarang adalah murid dalam, jadi dia memiliki kesempatan. Kudengar saudara-saudara Zong yang bergegas ke tingkat kelima 6 bulan lalu, tetapi tidak bertahan. Fisik Yesuan ini melampaui orang-orang biasa. Aku tidak tahu berapa kali aku bisa sampai di sana.
Setidaknya tingkat keempat, dan susunan kayu ini terutama melihat kebugaran fisik, Yesuan ini pasti dapat dengan mudah melewati 4 tingkat. Bukan pengecut, kurasa aku bahkan tidak bisa memasuki tingkat keempat. Orang-orang di sekitar telah berkumpul bersama. Pada saat ini, Yesuan juga terdaftar dan memasuki susunan kayu. Manusia kayu itu sebenarnya adalah sejenis benda yang terbuat dari kayu khusus, dan kemudian dikendalikan oleh sersan dan bergerak sesuai dengan aturan tertentu. Manusia kayu ini tidak memiliki kaki dan bergerak dengan cara berputar, tetapi manusia kayu ini tinggi dan pendek, gemuk dan kurus. Mereka bergerak di bawah waktu yang sama, dan mereka tidak akan menyentuh manusia kayu lainnya. Itu sangat ajaib. Yesuan berjalan ke dalam susunan kayu, dan kemudian, manusia kayu ini mulai muncul. Kecepatannya tidak cepat, bahkan senjata berat ke-6 seni bela diri dapat menanganinya. Putaran pertama susunan kayu, kecepatannya paling lambat, asalkan Anda menunggu 5 menit, maka akan lulus. Kecepatan beberapa orang pertama tidak cepat, dan kekuatan kedua lengan kayu tidak kuat. Yesuan dengan mudah menghabiskannya. Segera, itu adalah level keempat. Ketika waktu berlalu, manusia kayu itu dipicu oleh embusan angin, yang dibentuk oleh operasi kecepatan tinggi manusia kayu itu. Kecepatannya cukup cepat. Kekuatan ini mungkin tidak kurang dari prajurit berat ke-7 dari seni bela diri. Wajah Yesuan juga bermartabat. Pada level ini, dia masih bisa mengatasinya, tetapi hanya sesekali menggunakan langkah neter. Manusia kayu itu tidak dapat menyerang manusia kayu itu, jika tidak, dia akan kehilangan kualifikasinya. Segera, 1 menit berakhir. Kemudian ada 2 menit, 3 menit, 4 menit. Yesuan ini sangat kuat. Saya ingat bahwa ketika saudara Zong yang melewati level keempat, itu sangat sulit, tetapi dia sangat santai. Para murid dalam yang menonton di tribun luar semuanya bertatap muka. Dalam diskusi mereka, Yesuan telah melewati level keempat. Guru, apakah level kelima? Level kelima dari susunan kayu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Jika terkena manusia kayu, bahkan senjata berat ke-8 seni bela diri akan terluka parah. Melalui level kelima dari susunan kayu, umumnya merupakan mentor Yun Zong yang retak, yang merupakan senjata berat ke-9 dari seni bela diri. Saudaraku, ayo, Yesuan berteriak. Ketika suaranya jatuh, orang gila dalam susunan kayu itu bahkan lebih kejam. Ratusan orang kayu ini mulai berputar dengan gila-gilaan dengan kecepatan yang sama seperti kipas angin listrik. Lengan orang-orang kayu yang keras itu melambai dengan gila-gilaan, dan wajah Yesuan sangat bermartabat. Sekarang, dia harus menggunakan seni bela diri 8 karakter guntur yang ganas. Terputus, terputus, terputus. Bentuk tubuh Yesuan bergerak cepat dalam susunan kayu, dan suara teredam terus berlanjut. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Guntur yang ganas, ini adalah seni bela diri 8 gaya guntur yang ganas. Mengapa dia? Tidak mungkin. Dia baru saja memasuki sekte awan retak hari ini. Bagaimana dia bisa belajar melangkah dengan ganas dalam sehari? Aku ingat bahwa beberapa saudara Huo Yuan juga menghabiskan lebih dari sebulan untuk menjadi kecil. Tidak mungkin, dia pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Tapi, ku dengar dia berasal dari kota kecil. Apakah ada 8 seni bela diri di kota kecil? Kerumunan di luar sudah mendidih. 1 menit berlalu, dan Yesuan masih mudah disembunyikan. 2 menit berlalu. Kali ini, Yesuan akhirnya lelah karena keringat. Namun, pada menit ketiga, Yesuan akhirnya dipukul oleh manusia kayu itu. Di bawah operasi kecepatan tinggi manusia kayu itu, Yesuan baru saja mendapat serangan pertama, dan 2 lengan lagi menghantamnya. 3 kali serangan seni bela diri ke-8 dari seni bela diri itu, membuat darah Yesuan mengalir deras, tetapi dalam keputusasaan, ia harus menggunakan seni bela diri tubuh yang baru saja dipelajarinya. Sihir Dewa, seni bela diri 9 karakter, untuk awal seni bela diri ke-8-nya, sangat mahal. Namun, tidak masalah untuk tetap berada di ujung susunan kayu itu. Melihat Yesuan, yang menyeret bayangannya di susunan kayu itu, kerumunan itu mendidih lagi. Ya Tuhan, apa yang telah kulihat, bukankah itu ilusi seni bela diri 9 martir? Bayangan sisa, menyeret bayangan sisa keluar dari 3 meter, ini adalah alam sihir langit. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menciptakan metode magis wakil penguasa? Apakah dia benar-benar hari pertama memasuki Liunzong?
Apakah sulit menjadi anak haram dari wakil tuan? Oh, hati-hati, jika kamu menyebarkannya, kamu akan tamat. Yesuan telah benar-benar mengguncang kelompok murid dalam ini, dan mempelajari langkah-langkah kekerasan dalam sehari. Bahkan tubuh 9 seni bela diri yang mempesona diajarkan, ini adalah seorang jenius super. Pada saat ini, ada juga beberapa tokoh di sisi lain tribun. Mengerikan, mengerikan. Jika aku tahu bahwa anak ini memiliki kualifikasi yang begitu tinggi, aku harus meraihnya dengan wakil tuan. Potong, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti akan menggunakan semua kepribadianku. Kualifikasi anak ini mungkin akan melampaui penguasa. Ya, ini adalah pusat kekuatan spiritual yang sesungguhnya di masa depan. Benih spiritualitas sejati yang potensial, bahkan jika aku tidak menginginkan murid-murid itu, aku mengenalinya. Yang berbicara adalah tetua pertama yang muncul saat itu, Bailai. Mereka menyaksikan dengan tenang. 5 menit, itu akan segera berlalu. Yesuan berhasil melewati level kelima. Sekolah, adik laki-laki, apakah kamu masih harus menamparkan level ke-6? Diakon Lai Yunzong yang mengendalikan pasukan kayu, beberapa berkata dengan licik. Tidak, saudara-saudara membuka pintu dan membiarkanku keluar. Yesuan yang berkeringat menggelengkan kepalanya. Di dalam hatinya, ada juga rasa takut yang tersisa. Jika itu bukan metode ajaib hari ini, dia mungkin tidak dapat melewati susunan kayu level kelima, bahkan jika ada darah binatang buas dan darah macan tutul. Guru, kamu melewati level kelima, dan kamu mendapat total 5.565 poin. Ini adalah kartu skor. Diakon Yunzong yang retak mengambil beberapa poin dan menyerahkannya kepada Yesuan. Sekte Liyun adalah sistem poin, tetapi tidak ada sistem nama asli, dan poin dapat digunakan oleh orang lain. Terima kasih saudara. Yesuan menyeka keringat dingin, tampaknya tidak ada orang kulit putih di antara ketiganya, tetapi untungnya dia memiliki darah 100 hewan, tubuhnya luar biasa, jika tidak, ketiganya pasti dapat membuatnya terluka parah. Kemudian, Yesuan pergi dengan cepat, dan sekarang dia telah mendapatkan lebih dari 5.000 poin, dan dapat pergi untuk mengubah keadaan. Mengerikan, saya dipukuli 3 kali oleh manusia kayu tingkat kelima. Saya bisa keluar dan hidup. Apakah tubuh orang ini terbuat dari besi? Besi apa yang terbuat? Bahkan jika manusia besi mencapai tingkat kelima dari manusia kayu, dia akan dicap sebagai cakram. Dia memecahkan rekor saudara Song Yang. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika saudara Song Yang kembali. Setelah meninggalkan susunan kayu, Yesuan juga pergi ke apotek pemurnian, dan kemudian menukar 27.000 ginseng darah. Kekuatan fisikku kuat, dan pertukaran ginseng darah yang tak terbatas seharusnya tidak menyebabkan delusi orang lain. Yesuan mengambil 27 sampel darah dan kembali ke kamarnya, lalu menelannya langsung. Sebelum dia menerobos ke tahap ke-8 seni bela diri, dia telah menelan 30 juta atau 20 juta benda. Sekarang, dengan lebih dari 50 juta yuan ini, seharusnya bisa menerobos. Namun, benda senilai 1 juta 2 emas ini tidak membiarkannya menerobos. Aku pergi, tidak ada kesalahan, 1 juta 2 emas, tidak cukup bagiku untuk naik 1 level, ya Tuhan, betapa sulitnya bagiku untuk naik. Yesuan tidak berdaya, dia merasa bahwa dia sudah hampir menerobos, tetapi diperkirakan sedikit lebih buruk, sekitar 10 juta. Lupakan saja, pergi lihat besok dan lihat di mana ada poin untuk mendapatkan poin. Membunuh monster itu masalah besar. Yesuan menggelengkan kepalanya, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia hanya menemukan sebuah kursi malas, tanpa baju, tergeletak di luar rumah kayunya. Setelah datang ke dunia ini, dia belum melihat dengan jelas langit malam di dunia ini. Angin malam, yang bertiup di tubuh Yesuan, membuatnya sedikit mengantuk. Tepat saat Yesuan hendak tidur, tiba-tiba angin yang tidak harmonis membuatnya membuka lebar matanya. Hei, badai petir! Yesuan melesat beberapa meter dalam sekejap, dan ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa kursi malasnya terpotong menjadi 2. Tidak jauh dari sana, perlahan-lahan datang sesosok tubuh. Di bawah sinar bulan, Yesuan juga melihat kedatangannya. Ternyata itu adalah gurunya. Ketika Yesuan hanya ingin bertanya mengapa kakak iparnya menyelinap padanya, kakak iparnya berkata, pakai pakaianmu. Pada saat ini, Yesuan bereaksi dan bertelanjang dada. Saat ini, dia hanya mengambil pakaiannya dan memakainya,
lalu dia berkata dengan sedikit marah, "Guru, aku menghormatimu sebagai seorang saudari, jadi aku memanggilmu seperti itu, tetapi jika kamu tidak menyelinap ke saudaramu, apakah itu salah?" Guru itu tidak menjawab, dan kemudian langsung kembali ke kabinnya. Yesuan juga tidak berdaya. Apa yang salah dengan saudari ini? Hanya saja kamu tidak bisa menahan pasir. Saudari ini, seperti seorang pembersih, tetapi ada begitu banyak kutu daun di hutan bambu, tidak bisakah dia hidup dengan baik? Dan, jika orang berpakaian rapi, itu jelas merupakan penyakit di hatiku. Yesuan berpikir dalam hatinya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu siapa nama guru itu. Dia berpikir, aku harus menanyakannya besok, agar tidak terbunuh secara tidak sengaja oleh saudari tersebut di kemudian hari. Ini adalah malam pertama yang Yesuan habiskan di Yunzong yang retak, tetapi hari ini, Yesuan telah membuat awan yang retak itu tertegun. Ketika hari kedua tiba, Yesuan bangun pagi-pagi. Dia selalu memikirkan levelnya, selama dia bekerja lebih keras, dia bisa menerobos ke tengah ke-8 seni bela diri. Meskipun dia tidak memiliki banyak poin, dia pergi ke apotek pemurnian dan menggunakan 5 poin untuk membiarkan Diaken Ola apotek mengungkapkan beberapa hal. Setelah Diaken berkata, Yesuan tahu bahwa saudari Guanxi bernama Guanlan, dan dia adalah anak yang diadopsi oleh klan. Guanlan Ben adalah anak dari seorang petani biasa, tetapi ketika dia berusia 7 tahun, keluarganya dibunuh oleh seorang bajingan. Setelah itu, si Holigan ingin memperkosanya. Untungnya, leluhur awan yang hancur lewat, dan dia menyelamatkannya, dan kemudian membawa kembali dosa. Waktu itu juga meninggalkan bayangan yang dalam padanya, jadi dia tidak bersih, hanya membenci mereka yang memiliki huliganisme. Beberapa tahun yang lalu, perpecahan sekte Yunyun terjadi, jadi dia membayar penyanyi Lanto kepada wakil penguasa Zhou Chang, jadi Guanlan tinggal di hutan bambu. Setelah mendengarkan cerita ini, Yesuan akhirnya mengerti, tetapi dia merasa sangat dirugikan, karena dia bukan bajingan, hanya untuk sampai ke Yunzong yang retak sesegera mungkin. Guru, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya memberitahu Anda, tidak banyak orang yang tahu ini. Diaken apotek penyulingan bernama Wang Tao berbisik. Saudara, apakah Anda melihat saya seperti banyak orang? Anda dapat yakin. Yesuan tersenyum dan bertanya, benar, saudara, apakah Anda tahu cara mendapatkan poin? Integrasi, selain distrik Muren, itu adalah untuk pergi ke aula pelatihan untuk mengambil beberapa tugas pengalaman. Wang Tao berkata, apakah itu misi? Saya tahu, terima kasih saudara. Yesuan berkata, dia langsung meninggalkan apotek penyulingan. Dan Wang Tao ini juga tertawa dan menutup mulutnya, dan dia berbicara tentang pertemuan itu, dan dia bahkan mendapat 5 poin, yaitu 50.000 yuan. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas dalam hatinya, Yesuan ini menembak begitu murah hati, layak menjadi naga dan phoenix, pasti ada masalah besar di masa depan. Setelah meninggalkan apotek penyulingan, Yesuan juga berjalan menuju auditorium. Dia masih memiliki terobosan 1 atau 2 juta, dan tuannya juga hilang setelah menerimanya. Jadi Anda hanya bisa melakukannya sendiri. Dia datang ke aula kalender, baru saja memasuki pintu telah menjadi fokus perhatian, dia mengabaikan mata orang-orang di sekitar, dan kemudian mulai mencari tugas. Misi Li Yunzong juga berkelas, dan misi 4 pertanyaan membutuhkan seni bela diri yang kuat keempat. Tentu saja, jumlahnya tidak pasti. Yesuan sekarang adalah seni bela diri utama ke-8. Itu seharusnya bisa mengambil 8 tugas. Sungguh menyedihkan untuk diingatkan bahwa tidak ada tugas 8 pertanyaan di Yunzong yang retak. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengambil tugas 7 pertanyaan. Menghapus pondok air hitam di Gunung Air Hitam dan membawanya kembali ke tingkat pertama Raja Gunung Chaohu. Kekuatan Chaohu adalah puncak ke-7 seni bela diri, misi 7 pertanyaan, dan tugas itu memberi hadiah 600 poin. 600 poin, yaitu 6 juta 2, tetapi ini adalah pencuri gunung, pasti ada banyak hal baik di dalamnya, itu seharusnya bisa membuatku menerobos. Ambil saja. Yesuan membuat keputusan dan mengambil tugas itu secara langsung. Gunung air hitam ini agak jauh dari Yunzong yang retak, tetapi ada satu alasan mengapa Yesuan mengambilnya. Gunung air hitam ini hanya beberapa hari jauhnya dari kota Yuncheng. Setelah tugas itu, dia bisa kembali. Lihatlah Yuncheng. Namun,
Ketika dia hendak meninggalkan aula pengalaman, tiba-tiba 3 orang masuk. Secara kebetulan, ketiga orang ini adalah saudara-saudara di jalan, dan saudara-saudara Ning juga terkait dengan bahasa. Apakah itu kamu? Saudara-saudara Ning membelalakkan mata mereka. Oh, ternyata itu adalah saudara. Tidakkah kamu tahu bahwa saudara itu masih berpikir bahwa aku sedang berpose? Yesuan bertanya sambil tersenyum. Kemarin, setelah Ning Sikyong dan Lu Sikyong kembali, mereka juga bertanya kepada banyak orang. Ternyata ketika mereka dan Guanlan Lansiasan membeli barang-barang, Yesuan membuat keributan tentang pintu bagian dalam Yunzong yang retak, dan kemudian diterima sebagai murid oleh wakil penguasa. Sekarang, mereka telah mengerti bahwa Yesuan adalah seorang master yang tidak dapat menjadi musuh dengan trio Huo Yuan. Kakak-kakak juga akan mengambil tugas, tolong. Yesuan tersenyum dan mengeluarkan serangan pertamanya, sambil menggunakan Yu Guang untuk memukul Guanlan. Hei, kakak Ning mengabaikan Huang Xuan dan langsung pergi. Namun, ketika Yesuan bersiap untuk meninggalkan aula pengalaman, ada seruan di dalam. Kamu, apakah kamu telah mengambil tugas Gunung Air Hitam? Kakak Ning mengusirnya. Yesuan tertegun, lalu tersenyum dan berkata, ya, apakah benar saudara Cheng Ning juga ingin mengambilnya? Sayang sekali, aku tidak mengenal adik laki-laki itu. Aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepada saudara Ning. Kamu pergi dan menyerahlah. Kakak Ning menjadi panas dan mengatakannya. Kakak senior, aku ingat ada aturan di Yunzong yang retak. Aku harus mengambil tugas terlebih dahulu. Setelah tugas diambil oleh kakakku, itu milikku. Kamu hanya dapat mengambil tugas lainnya. Yesuan mengangkat bahunya. Itu sarang pencuri, bisakah kamu menyelesaikannya sendiri? Lu Sikyong juga datang. Itu tidak akan mengganggu saudara-saudara untuk mengkhawatirkannya. Jika saudara-saudari tertarik, guru dan tutorku dapat mempertimbangkan untuk mengizinkanmu bergabung, tetapi dibayar 7 atau 3 poin, bagaimana? Yesuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. Kami 7, apakah kalian bertiga? Tuan Ning berkata dengan tergesa-gesa. Tetapi saat berikutnya, dia hampir marah pada darah. Tidak, aku 7, kalian bertiga. Yesuan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak menipu, meskipun kekuatanmu kuat, tetapi kamu hanya memiliki 1 orang. Dan sarang pencuri, setidaknya ratusan orang, dapatkah kamu mengatasinya? Lu Sikyong memarahi. Itu bukan tentang urusan saudaramu. Bagaimanapun, aku telah menyerahkan poin untuk keamanan. Jika saudara-saudara tidak memiliki yang lain, maka adik laki-laki akan pergi. Yesuan Chong 3 orang mengepalkan tangan mereka dan berbalik. Dia hanya membicarakannya dengan santai. Dia bisa membunuh sarang pencuri sendirian. Mengapa kamu membutuhkan 3 orang lagi yang merepotkan? Namun, dia belum mengambil beberapa langkah, dan saudara di jalan berteriak, 5 atau 5 poin, kita akan bergabung. Kaki Yesuan berada di sebelahnya, dan hati berkata, kamu benar-benar berani berbicara. 5 atau 5 poin, aku bisa menyelesaikan 3 dari kalian dengan 1 tangan, dan 5 atau 5 poin. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melontarkan ide aneh di benaknya. Masih ada banyak 7 tugas di aula pengalaman. Mengapa mereka bertiga harus mengambil tugas membasmi sarang pencuri? Sulit untuk mendapat untung besar di sarang pencuri. Tidak, saudara ini tampaknya terlalu gugup, tetapi itu adalah tugas, itu sulit, ada alasan lain. Yesuan mengerutkan kening. Sekarang dia tahu bahwa saudara ini bernama Luping, cucu dari tetua jalan Yunzong yang retak, dan saudara Ning bernama Ning Chuan, putra dari seorang instruktur Yunzong yang retak. Mereka mungkin memiliki rahasia yang tersembunyi. Oh, saudara jalan, apakah kamu yakin ingin bergabung? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk, jalan itu mengangguk dengan suara bulat. Yesuan menyelinap mengintip Ning Chuan dan Guan Yulan, dan bertanya, 5 atau 5 poin, aku menyumbang 50%. Benar, jalan itu tidak datar lagi, tetapi dia berpikir, Bu, jangan lebih kuat. Apa yang harus dipasang, jika jatuh ke tanganku, aku harus membunuhmu. Oh, baris itu, saudaraku, aku juga berpikir bahwa aku tidak cukup, aku menyambut saudara jalan untuk bergabung. Yesuan segera mengubah ekspresinya, wajah ini cepat, tetapi juga jalan menuju 3 orang. Yesuan adalah salah satu dari 50%, dan mereka bertiga bersama-sama menyumbang 50%. Jika mereka tidak memiliki hantu di hati mereka, maka mereka aneh. Namun,
Seperti yang dipikirkan Ye Xuan, jalan ini tidak sama dengan yang ditempuh ketiga orang itu menuju Gunung Blackwater. Ada hal-hal lain. Sekarang Ye Xuan telah mengambil alih tugas sarang pencuri Gunung Blackwater, jadi mereka hanya dapat bergabung jika mereka kurang ajar. Jika tidak, jika Anda mengikuti Ye Xuan, jika Anda secara tidak sengaja menemukannya oleh Ye Xuan, maka mereka tidak akan menjelaskannya. Sekarang, mereka bertiga bergabung dengan Ye Xuan, selama tugasnya selesai, biarkan Ye Xuan sendiri untuk menghancurkan Sekte Awan. Hei, benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh, aku mempermainkanmu dengan sangat buruk, kamu bergabung dengan timku, orang bodoh ini juga dapat menebak dengan motif tersembunyi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan ketiga orang itu di Heishuisan. Saat ini, Ye Xuan meninggalkan Yun Zong yang retak bersama ketiga orang itu. Sepanjang jalan, Ye Xuan juga menemukan titik aneh, yaitu, Guanlan dan jalannya tidak datar, hubungan Ningchuan tidak terlalu baik, kuda-kuda yang ditunggangi di kedua sisi memiliki jarak. Tentu saja, Ye Xuan dan mereka berdua juga sama. Saudara jalan, apa yang harus kita lakukan? Ketika Ningchuan beristirahat, dia berbisik. Pertama-tama singkirkan pencuri gunung air hitam, lalu kita akan mencari alasan untuk pergi dalam perjalanan kembali. Jalan menjawab ketidakadilan. Tapi, bisakah ini dilakukan oleh kita bertiga saja? Tidak masalah, kakek memberiku sebotol racun khusus, dan benda itu lemah setelah lahir. Bersama dengan sebotol racun khusus ini, kita bertiga bisa mengatasinya. Luping dan Ningchuan berbisik, Ye Xuan juga ingin mendengarkan, tetapi sayangnya, dia tidak mengikuti angin. Hubungan antara Lan dan kedua orang itu tampaknya tidak terlalu baik. Itu juga harus dipanggil untuk membantu. Hei, apa yang bisa membuat tiga siswa tingkat tinggi dari tim Yun Zong? Ye Xuan juga agak penasaran. Perjalanan berikutnya, mereka berjalan sangat cepat, tidak 3 hari, mereka telah tiba di kaki Gunung Air Hitam. Guru, kelompok pencuri hitam ini tidak memiliki kejahatan, dan itu membawa banyak masalah ke kota-kota di sekitarnya. Jadi ketika Anda naik gunung, Anda tidak bisa meninggalkan tangan Anda. Ketika pendaki gunung akan membasmi pondok air hitam, jalannya juga tidak rata. Kakak senior harap yakinlah, aku tidak akan berbelas kasih. Ye Xuan berkata perlahan, dan masih ada kalimat di dalam hati yang tidak terucapkan, yaitu, aku akan lebih memalukan daripada saat kau memukulmu. Bagus sekali, kalau begitu kita akan naik gunung dan membasmi sarang pencuri ini. Jalan itu mengangguk dengan suara bulat, dan kemudian pedang itu dicabut. Beberapa dari mereka adalah elit dari Sekte Liyun, dan tidak masalah untuk berurusan dengan pencuri. Ketika mereka tiba di lereng gunung, mereka bertemu dengan beberapa pencuri yang bertelanjang dada. Panggil, masih menunggu jalan terbuka, ada bayangan putih yang mencabut, dan beberapa pencuri ini langsung dihancurkan di bawah pedang. Guan Ximei benar-benar kuat. Lu berkata bahwa dia dipuji. Meskipun Guanlan adalah seorang wanita, tetapi kekuatannya masih di jalan, peringkat kelima di pintu bagian dalam. Sekarang setelah saya tahu Ye Xuan yang telah ditemui Guanlan, itu relatif tenang. Pencuri adalah pekerjaan yang lebih keji daripada bajingan. Langkah kaki keempat orang itu sangat cepat, dan beberapa pencuri di jalan semuanya dibunuh oleh Guanlan, dan mereka sangat menguntungkan. Ye Xuan, yang berjalan di belakang, juga melakukan beberapa hal kecil tentang mencuri ayam dan menyentuh anjing. Itu untuk melahap barang-barang pencuri, seperti senjata dan ramuan obat. Meskipun nyamuknya kecil, mereka juga daging. Saudara jalan, kekuatan anak ini sangat kuat, atau kita akan membawanya. Ningchuan, yang berada di depannya, berbisik. Tidak, kita bisa menyelesaikan masalah dengan kita bertiga. Mengapa kamu memiliki lebih dari satu orang? Jalan itu menggelengkan kepalanya sedikit. Ningchuan masih memiliki beberapa kekhawatiran, berkata, tetapi, bagaimanapun juga, itu adalah binatang buas, dan kekuatan anak ini dapat dibandingkan dengan saudara lonceng, dia berada di atas, kita juga aman. Mari kita bicarakan nanti. Jalan itu masih datar atau dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan berkata, Guru, apa yang kamu lakukan di belakang? Oh, aku akan segera datang. Ye Xuan buru-buru berteriak, segera berhenti makan, jika mereka ditemukan memiliki kemampuan untuk menelan,
mereka pasti akan secara keliru berpikir bahwa itu adalah cincin, dan kemudian dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, setelah melihat sikap yang tidak seimbang ini, Yesuan lebih yakin bahwa ketiga orang itu pasti punya rencana. Aku yang membuatnya seperti itu. Mereka masih menyipitkan mata, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terlalu palsu. Hei, bukankah Gunung Blackwater ini harta karun? Yesuan membayangkan bahwa jika dia menemukan situs kuno, dia dapat mengirimkannya. Ada juga banyak pencuri air hitam. Mereka telah membunuh puluhan dari mereka di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Guanlan. Adapun Yesuan, itu sudah di akhir, dan dari waktu ke waktu, para pencuri semuanya miskin. Ada orang luar yang naik bukit. Ketika keempat orang itu tiba di setengah lereng bukit, tiba-tiba ada minuman keras di hutan, dan kemudian, puluhan orang keluar sekaligus. Selalu ada kekuatan. Mata Yesuan menunjukkan pembunuhan. Satu-satunya yang dibunuh oleh ketiga orang itu adalah semua ayam dan anjing, dan bahkan senjata berat keenam tidak. Namun, saat ini, banyak orang telah datang ke seni bela diri keenam, dan bahkan seni bela diri adalah yang ketujuh. Siapa kamu? Dipimpin oleh seorang pria botak dengan pisau besar berlumuran darah. Namun, sebelum dia bisa menjatuhkan suaranya, Guanlan tersapu dan membunuhnya. Pihak lain tidak menanggapi. Kalajengking ini membunuh tiga tuan dan membunuhnya. Kerumunan tiba-tiba mendidih dan memegang senjata, yang merupakan serbuan ke masa lalu. Guru, ayo pergi. Jalannya tidak datar dan minuman rendah, dan itu juga terbunuh bersama dengan Ning Chuan. Pada saat ini, Yesuan juga tiba-tiba mengeluarkan busur awan yang rusak dari ruang menelan, mengangkat tangannya dan menembak. Panah bintang caotik, berteriak, puluhan anak panah ditembakkan, dan para pencuri jatuh dalam sekejap mata. Apa? Ketiga orang yang tidak datar itu juga terkejut. Siapa yang diserang ini? Ketika mereka menoleh, mereka hanya melihat Yesuan memegang busur panjang dan berjalan ke arah mereka. Panggil, sebuah anak panah melesat melewati bahu yang tidak rata dan melesat menembus kepala seorang pencuri gunung. Saudara jalan, kamu tidak boleh terganggu dalam pertempuran, atau kamu akan mati dengan sangat buruk. Yesuan berkata sambil tersenyum. Di jalan, ada keringat dingin di ketidakrataan itu. Sambil membunuh musuh, dia bertanya, di mana busur ini? Jalannya canggung. Yesuan menjawab dengan lambat. Untungnya, penampilan busur awan yang rusak itu sangat biasa, tampaknya itu adalah produk berikutnya, tetapi jalannya tidak ceroboh. Dia terkejut, Yesuan, selain kekuatannya yang luar biasa, bahkan lebih baik dalam hal busur dan anak panah. Anak panah bintang yang kacau dapat membunuh setidaknya 4 musuh, terkadang bahkan 5 atau 6. Setelah beberapa putaran, lusinan pencuri itu akan hampir mati. Guanlan juga terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Yesuan tidak membutuhkan senjata, tetapi tidak menyangka bahkan busur dan anak panah. Tidak heran mereka berani mengambil alih tugas Gunung Blackwater sendirian. Ternyata memang begitu. Adik laki-laki itu baik. Jalannya tidak datar dan menampakkan senyum palsu. Hati juga ragu-ragu. Dalam tindakan ini, jika Yesuan membantu, maka keselamatan mereka dapat ditingkatkan. Namun, jika ada lebih dari satu orang, itu akan sama dengan lebih sedikit dari sebelumnya. Yang terpenting adalah Yesuan telah melewati mereka sebelumnya. Terima kasih atas pujian saudaramu. Yesuan tersenyum dan perlahan mengikuti. Pencuri di Gunung Blackwater benar-benar cukup banyak. Ketika Yesuan datang ke puncak gunung, itu sudah membunuh ratusan pencuri. Namun, di puncak gunung, ada 200 atau 300 pencuri yang menunggu mereka. Ketika mereka membunuh pencuri itu, berita itu sudah ditransmisikan ke puncak gunung. Pada saat ini, 2 master seni bela diri, master besar Gunung Blackwater dan 2 master, sudah berada di bawah kerumunan sekelompok master. Keluar, kalian berempat, kalian harus menjadi murid Rif Yunzong. Gunung air hitamku dan air Yunzongjing milikmu yang retak tidak menghasilkan air sungai, dan tidak pernah memasuki wilayah kalian. Mengapa kalian mencari masalah di gunung air hitam? Pembicaranya adalah seorang pria botak, dan dia adalah guru besar gunung air hitam ini, Cao Hu. Cao Hu, kamu tidak memiliki kejahatan, tetapi hari ini kami datang untuk surga. Jalan itu keluar, nada yang besar, jika demikian, maka kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Siapa yang membunuhnya, memenangkan hadiah di tengah instrumen. Cao Hu langsung memerintahkan, bunuh.
Suara itu baru saja jatuh, ada sekelompok besar pencuri yang muncul. Pencuri ini adalah seni bela diri keempat, seni bela diri keenam. Hanya sedikit yang merupakan seni bela diri ketujuh. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, tetapi mereka lebih dari banyak orang, begitu banyak serangan orang, bahkan seni bela diri senjata berat ke-8 harus dihindari. Tidak bagus, mundur. Jalan itu buru-buru berteriak dan membanting kembali. Namun, pada saat ini, ada sosok yang meledak, dengan gesit lolos dari serangan-serangan itu dan langsung membunuh kerumunan. Yesuan, mati! Yesuan berteriak, memegang pedang panjang yang telah dihancurkan, dan mulai menghancurkan Rami. Meskipun pedang di tangannya hanya produk berikutnya, tetapi dia adalah senjata berat ke-8, kekuatan rohnya sangat kuat, dan Anda dapat membelah satu orang menjadi dua. Darah binatang buas, darah angin, 7 seni bela diri, langkah seni bela diri, biarkan kecepatannya tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa menangkap sosoknya. Tangkap jiwa, bunuh aku. Tiba-tiba, pedang Yesuan diambil dan seorang penembak jitu besar ditarik. Ini adalah trik dalam seni bela diri 8 martir mengejar pedang, mengejar jiwa. Selain itu, Yesuan juga memadatkan banyak kekuatan spiritual. Ah, semua orang berhati-hati. Pergi, jeritan dan jeritan terus berlanjut, jiwa yang mengejar ini, seperti pisau tajam, membagi kerumunan menjadi dua bagian. Seorang penembak jitu besar melesat, mencabut selusin meter dan membunuh 20 atau 30 pencuri. Pada saat ini, tidak ada yang berani mendekati Yesuan, dan mereka semua melihat keluar. Dan ketiga jalan itu tidak datar, tetapi juga melihatnya dengan tatapan kosong. Sebelumnya aku mendengar bahwa anak ini memiliki lebih dari 50 musuh, kupikir itu berlebihan. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Jalan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu kita tidak bisa masuk. Ning Chuan bertanya dengan canggung, apa yang harus dilakukan jika masuk? Biarkan dia menarik perhatian, kita tidak cukup kuat. Jika kamu masuk, aku khawatir akan terluka oleh begitu banyak serangan, dan bahkan mati di dalam. Jalannya tidak datar, tetapi juga terbanting dan membunuh di luar. Pencuri gunung, meskipun mereka hanya memiliki 4 orang dan ratusan pencuri, tidak banyak yang benar-benar bisa mendekati mereka. Dalam kasus di mana wilayahnya terlalu berbeda, taktik manusia tidak berguna. Di tengah-tengah pencuri gunung ini, Yesuan tiba-tiba mengeluarkan beberapa jiwa yang mengejar, kali ini, ia berjongkok. Kecepatan penembak jitu ini cepat, dan para pencuri tidak bereaksi, dan mereka dihentikan oleh pinggang. Pada saat menyaksikan saudaranya membunuh sepotong besar kematian, maka wajah Cao Hu juga sangat suram. 3 penembak jitu, bahkan membunuh hampir 100 pencuri, jika lebih dari beberapa kali, bukankah itu akan mati? Kakak kedua, bunuh aku bersamaku. Cao Hu mengambil 2 palu bundar di sampingnya dan keluar. Ya, kakak, rumah kedua Hei Suisan tidak bisa duduk diam, dan mengikuti kapak besar untuk keluar. Apakah Tuan akhirnya datang? Yesuan Yu Guangyi, melihat keduanya perlahan keluar. Cao Hu memegang palu ganda, dingin dan dingin, nak, kamu datang ke gunung air hitamku kali ini, tujuannya seharusnya tidak sesederhana itu. Kurasa, kamu harus datang untuk binatang buas itu. Tidak bagus. Suara Cao Hu baru saja turun, dan wajah yang tidak rata di luar hanyalah perubahan. Namun, saat ini ada begitu banyak pencuri yang dikelilingi, dia tidak bisa masuk, apalagi membunuh Cao Hu ini. Yesuan di dalam, setelah mendengar kata-kata Cao Hu, juga tersenyum, tampaknya pemimpin air hitam ini mengetahui sesuatu. Tuan besar, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Yesuan bertanya, tetapi hatinya sudah meledak. Berbaring di palung, binatang buas. Jangan berpura-pura, aku tahu, kamu di sini untuk naga air hitam. Kata Cao Hu dingin, naga air hitam. Setelah mendengar nama ini, Yesuan juga sedikit gemetar. Baru saja Cao Hu mengatakan bahwa dia memiliki binatang roh di gunung air hitam. Tampaknya naga air hitam ini. Tuan besar, apakah Anda yakin tidak salah? Anda memiliki naga air hitam di gunung air hitam. Yesuan bertanya dengan tidak percaya. Nak, Anda tidak perlu menginstalnya, tetapi naga air hitam ini adalah periode yang lemah, tidak sedikit dari Anda yang dapat mengatasinya. Ayo pergi, saya tidak peduli jika Anda membunuh begitu banyak saudara. Katanya, dia juga tahu hal ini sejak lama,
dan orang-orangnya yang secara tidak sengaja menyebarkan berita itu. Heis Huisan hanyalah kekuatan kecil. Dalam menghadapi awan besar Sekte Yunnyun, tidak akan ada perlawanan. Oleh karena itu, Cao Hu ingin mengirim Ye Xuan dan yang lainnya, dan kemudian memindahkan seluruh pondok ke tempat lain. Haha, Tuan Besar, Anda bercanda. Saya membunuh ratusan saudara Anda, bisakah Anda membiarkan kami pergi? Ye Xuan tiba-tiba tertawa. Petik 2. Jika demikian halnya, maka Anda akan mati. Cao Hu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memukul masa lalu. Palu adalah senjata yang kuat. Cao Hu adalah seni bela diri dari puncak ketujuh seni bela diri. Jika dia membanting ke senjata berat ketujuh seni bela diri, dia pasti bisa membunuhnya. Namun, lawannya adalah Ye Xuan. Hah, palu godam jatuh, berjongkok di tubuh Ye Xuan, tidak menunggu Cao Hu untuk mengungkapkan warna kejutan, Ye Xuan seluruh orang itu hanyut. Bayangan, apa? Cao Hu terkejut. Dengan penglihatannya, dia tidak menemukan kemana Ye Xuan pergi. Panggil, tiba-tiba, terdengar suara patah di depan, dan ternyata Ye Xuan akan mundur. Oh, kepala Cao Hu melayang ke atas, dan tubuh besar itu jatuh terlentang di lantai. Mati, paku. Penonton terdiam. Yang paling sombong di antara mereka dibunuh oleh seorang anak kecil. Aku ingin membunuhmu. Tuan kedua juga bereaksi dalam sekejap. Setelah melirik tubuh Tuan Besar, dia melambaikan kapak besar ke arah Ye Xuan. Oh, suara renyah lainnya menyebar, kapak besar itu keluar dan jatuh ke tanah. Kepala rumah kedua juga melayang ke atas, dan darahnya mengambang. Sekarang, 3 kepala pegunungan Blackwater sudah mati, dan seluruh desa pegunungan Blackwater tidak memiliki kepala. Para pencuri yang merespons dengan cepat berbalik dan berlari. Hanya bercanda, bahkan bosnya sudah mati. Apa yang masih dilakukan saudara-saudara muda ini di sini, menunggu untuk mati? Mau pergi? Kamu salahkan para pencuri yang tidak melakukan kejahatan, semua pergi ke neraka. Napas Ye Xuan tiba-tiba membumbung tinggi, dan langsung mengeluarkan beberapa jiwa yang mengejar. Jumlah kematian melonjak, dan mayat-mayat ada di mana-mana di puncak gunung. Bau darah sangat menyengat. Pada saat mengambil tugas ini, Li Yunzong memberi Ye Xuan salinan informasi, yang mengatakan bahwa pencuri gunung Blackwater tidak memiliki kejahatan, dan telah menghancurkan beberapa kota. Karavan yang dirampok tidak banyak. Hidup masih hidup, wanita biasanya hidup, dan kemudian mereka dibawa kembali ke pondok untuk dinikmati. Karena itu, orang-orang ini tidak cukup untuk mati. Kami juga membunuh. Jalannya tidak datar, tetapi juga bereaksi dan mulai membunuh. Dalam waktu setengah menit, ada ratusan mayat di tanah, dan darah memenuhi tanah. Kecuali sejumlah kecil pencuri yang melarikan diri, sebagian besar dari mereka mati di sini. Di akhir pertempuran, hanya ada 4 orang yang masih hidup di sini. Ning Sidi, kamu akan membebaskan orang-orang yang telah dijarah oleh para pencuri ini. Lu berkata kepada Ning Chuan, bagus. Ning Chuan cepat-cepat pergi. Tak lama kemudian, puluhan wanita berlari keluar. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Ye Xuan bahkan melihat beberapa gadis yang lebih kecil dari Liu. Keempatnya pertama-tama mengatur para wanita ini bersama-sama, dan kemudian mereka mulai mencari harta karun para master Gunung Blackwater. Setelah mereka mengubur barang-barang berharga mereka di satu tempat, mereka mengawal para wanita ini menuruni gunung. Ketika mereka kembali ke puncak Gunung Blackwater, ketika mereka siap untuk membagikan rampasan, Ye Xuan akhirnya berkata, kakak senior, sekarang, apakah kamu akan menjelaskan kepadaku, apa itu binatang roh? Mendengar ini, jalannya tidak datar dan wajah Ning Chuan juga berubah. Aku pasti sudah menduga adik laki-laki itu. Kami datang ke Heis Huisan kali ini, bukan semata-mata untuk melakukan tugas. Lu Ziping tahu bahwa masalah ini tidak dapat dibiarkan berlanjut, jadi dia mulai menjelaskan, aku mendapat pesan sebelumnya, mengatakan bahwa seekor binatang roh ditemukan di Gunung Air Hitam, dan itu adalah binatang yang akan lahir. Binatang itu adalah makhluk yang lebih kuat daripada iblis, dan setara dengan prajurit roh sejati manusia. Kakak senior, bahkan jika itu adalah binatang yang akan lahir, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita tangani. Ye Xuan bertanya, binatang itu lebih mengerikan daripada monster tingkat 10, bahkan jika itu sedang menunggu persalinan, aku khawatir itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Ya, jadi kali ini aku membawa racun. Lu Siqiong tiba-tiba mengeluarkan tamparan di lengan.
Jumlah ini terlalu besar. Racun apa yang dapat meracuni binatang itu? Yesuan bertanya dengan tidak percaya. Guru, Anda dapat yakin bahwa ini pasti akan membuat naga air hitam kehilangan sebagian besar kekuatan tempur. Lu Siqiong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Yesidi, jika kamu tertarik, kita bisa membuat kesepakatan. Pondok air hitam ini kami tidak menginginkannya lagi, selama kamu membantu kami, bagaimana? Mendengar ini, Yesuan ingin menyemprotnya dengan air garam. Meskipun ada banyak hal baik di desa air hitam ini, diperkirakan harganya lebih dari 20 juta. Nilai seekor binatang jauh lebih dari itu. Saudaraku, apakah kamu menganggapku bodoh? Tubuh bagian dalam binatang roh, dan bagian dalam binatang roh, setidaknya bernilai 10 juta dua emas, atau kalau tidak, mari kita kembali. Kata Yeleng, 10 juta emas, yaitu 1 miliar 2 perak, selama itu adalah individu akan menghangatkan hati. Jalannya tidak berubah lagi, dan berkata, baiklah, selama kamu bisa memenangkan pil batin ini, pendapatannya akan dibagi kepadamu. Hanya bercanda, dengan kekuatanku, hanya bernilai 10%. Yesuan sedikit meremehkan, langsung ke intinya dan berkata, aku ingin 30%. Tidak mungkin, suara Yesuan belum turun, dan jalannya tidak datar. Jika Yesuan mengambil satu orang dan mengambil 30%, maka 7 pencapaian yang tersisa akan dibagi oleh mereka, dan setiap orang akan mendapatkan lebih dari 20%. Yesidi, kamu tidak bisa terlalu serakah, kamu akan memiliki kekuatan. Berita ini awalnya diperoleh oleh saudara jalan, dan itu juga disiapkan olehnya untuk menjadi racun. Kamu bisa mendapatkan yang bagus. Ning Chuan mengerutkan kening. Yesuan memikirkannya. Dia merasa bahwa Ning Chuan ini mengatakan bahwa ada beberapa kebenaran. Dia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, dan satu sudah banyak. Namun, dia masih menunjuk ke lubang yang digali di tanah dan berkata, baiklah, kalau begitu aku mundur selangkah. Aku hanya butuh 20%, ditambah hal-hal ini, bagaimana? Jalan itu juga ragu-ragu, dan sekarang Yesuan sudah mengetahui masalah ini. Jika dia tidak setuju dengannya, dia mungkin menyampaikan berita itu ke gunung. Pada saat itu, mereka bahkan tidak bisa minum sup. Baiklah, 20%, adik laki-laki dan perempuan, bagaimana menurutmu? Jalan itu mengangguk serempak. Mereka awalnya ingin bertindak atas 3 orang. Sekarang ada lebih banyak keanehan Yesuan, dan keselamatan dapat ditingkatkan. Ya, Ning Chuan juga mengangguk. Mengenai bahasa diam-diam, itu juga setuju. Oh, 20%, sepertinya kita harus bisa menerobos sekali lagi. Sisanya akan diperlakukan sebagai biaya pengobatan sebelumnya. Yesuan diam-diam bersembunyi, tetapi biaya pengobatan ini agak mahal. Dalam hal ini, maka kita bertiga akan terlebih dahulu mencari danau air hitam, dan adik laki-laki akan mengatur sendiri hal-hal ini. Jalannya tidak datar, itu pergi bersama Ning Chuan dan Guan Yulan. Yesuan masih bertanya-tanya bagaimana cara membukanya. Saya tidak berharap mereka pergi. Ini menghemat banyak air liurnya. Hei, mari kita menerobos ke tengah kedelapan seni bela diri. Yesuan tidak banyak memikirkannya. Setelah 3 orang pergi, hal-hal yang tergores di desa air hitam ditelan. Hei, tuan rumah berhasil menembus ke tengah kedelapan seni bela diri. Terobosan. Namun, ada sangat sedikit hal yang bernilai jutaan dalam hal-hal ini, jadi tidak banyak poin yang bisa ditelan, hanya 8. Namun, skor fagositik Yesuan telah menembus 100 poin. Ikuti mereka dan bicarakan itu, jangan sampai kamu mengecewakanku. Yesuan berpikir, dan segera mengikuti. Yesidi, bagaimana bisa kamu? Jalan itu berbelok tidak rata dan menatap Yesuan Dao yang telah bergegas. Sekop tanah ke dalamnya, bagaimanapun, pencuri itu melarikan diri, tidak masalah. Yesuan menjawab dengan santai. Pada saat ini, dia dengan sengaja menekan fluktuasi kekuatan spiritual, jadi ketiga orang itu tidak menyadari apapun. Yesidi benar-benar hebat, Lu berkata dengan sepatah kata, tetapi dalam hatinya, jika kamu kalah, lihatlah bagaimana kamu menangis. Keempat pria itu pergi ke gunung air hitam. Menurut berita bahwa jalannya tidak datar, naga air hitam itu hidup di sebuah danau di belakang gunung. Oleh karena itu, tujuan ini tidak sulit ditemukan. Keempat orang itu berputar-putar di pegunungan untuk sementara waktu, dan menemukan sebuah danau yang lebih kecil dari lapangan basket. Kakak, apakah naga air hitam itu hidup di sini?
Ning Chuan berdiri di tepi danau dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tepatnya, itu ada di sebuah gua di bawah danau. Itu adalah naga air hitam yang kadang-kadang bernapas dan ditemukan. Lu berkata, maksudnya, kita harus masuk ke dalam air. Ning Chuan mengerutkan kening. Tidak buruk. Jalan itu mengangguk dengan suara bulat dan bertanya, Yesidi, bagaimana airmu? Berbasis air, Yesuan sedikit mengerutkan kening, dia akan berenang, tetapi belum mencoba menyelam. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu dalam sistem fagositosis yang disebut manik-manik anti-air. Selama itu terkandung di mulutnya, dia bisa bergerak di bawah air selama 1 jam. Tidak masalah, Yesuan mengangguk. Kalau begitu, kita bertiga akan pergi ke air untuk mencari gua, dan Guan Ximei tetap di pantai. Setelah jalan belum selesai, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Dan Guan Lan juga berbalik diam-diam, meskipun dia membenci perilaku ini, tetapi tidak ada cara. Yesuan hanya bisa mulai menanggalkan pakaian, meskipun ada manik-manik anti-air, tetapi dia juga harus melakukannya. Putong, putong, putong. 3 orang melompat ke danau dan menyelam. Yesuan telah menghabiskan sedikit lebih banyak poin dan membeli manik-manik anti-air. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai menyelam. Danau itu masih cukup dalam. Dia hanya menyelam lebih dari 10 meter. Berikut ini adalah hari yang gelap. Dalam keputusasaan, dia harus membanting penembak jitu spiritual dengan 1 tangan dan menerangi sekelilingnya. Penembak jitu spiritual itu melesat sejauh belasan meter dan kemudian menghilang. Palung, keberuntungannya juga sangat bagus, dan aku menemukan gua itu sekaligus. Yesuan melihatnya dan menemukan bahwa radius gua itu setidaknya 5 meter, itu seharusnya gua naga air hitam. Sekarang, dia berenang lagi. Guan Lan itu berada di tepi danau. Setelah melihat Yesuan, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi cemberut. Berapa lama itu berlangsung? Yesuan datang dan berkata bahwa dia bebas air. Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya, dan duduk dengan tenang menunggu di tepi pantai. Fisik prajurit itu awalnya jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Setelah jalannya tidak rata dan Ning Chuan turun, butuh waktu lebih dari 2 menit untuk berenang. Yesidi, apakah kamu punya sisi itu? Tanya Jalan. Ya, jaraknya sekitar 15 meter dari danau. Yesuan mengangguk, lalu bertanya, Saudara Dao, jika tidak ada tanah di gua, apa yang harus saya lakukan? Tidak. Naga air hitam itu sebenarnya adalah naga bertanduk 1. Itu bukan naga laut dalam. Ia tidak bisa bernapas di dalam air. Ia harus naik ke atas untuk mengganti udara. Ia telah mengambil kepala itu 2 kali dari danau ini, jadi ia pasti ada di sana. Gua, Dao menjelaskan dengan tidak merata. Oh, tidak apa-apa. Yesuan mengangguk. Adapun cara membawa racun ke air, itu juga relatif sederhana, asalkan dibungkus dengan kertas lilin khusus tahan air. Tetapi apakah racun ini benar-benar berguna? Itu adalah binatang buas. Namun, karena ia ada di sini, Yesuan tentu ingin turun dan melihatnya. Bagaimanapun, kakek Dao diizinkan untuk datang, jadi racun ini pasti akan berpengaruh. Putong, 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 putong. Keempat orang itu langsung melompat ke dalam air, tetapi kali ini mereka mengenakan pakaian. Dasar air terlalu gelap, jadi jalannya juga seperti mutiara malam ganda, dan dialah yang memimpin jalan. Mereka berempat dengan cepat menyelam, menemukan gua besar, lalu berenang masuk. Ini adalah gua, naga air hitam tidak bisa begitu saja keluar dan berjalan-jalan, atau kita tidak cukup untuk ditelannya. Hati Yesuan juga sangat malu, tetapi kekhawatiran ini berlebihan, mereka melayang keluar dari air setelah setengah menit berenang. Benar saja, ada daratan di bawah air, tampaknya binatang buas itu ada di dalam gunung air hitam. Hei, semua orang berbisik-bisik. Jalan itu tidak datar sebelum mendarat, dan membisikkan sebuah pesan. Yesuan 3 orang naik, mereka tidak berani menggunakan roh untuk mengguncang air di pakaian, karena takut mengganggu naga air hitam di dalam. Guan Lanbi Yesuan pertama kali datang ke darat, Yesuan mengikutinya di belakang. Dengan cahaya mutiara malam, Yesuan juga melihat tubuh yang anggun. Sosoknya tidak buruk, Yesuan berkata dalam hatinya. Namun, sebelum dia terus mengagumi, ada roh di tubuh Lan, yang mengguncang air di pakaiannya. Hei, mendengar suara ini, jalan di depan juga bergetar, menoleh dan berbisik, Guan Ximei, kamu.
Yesuan juga tidak berdaya. Ini adalah bahaya bermain rumput dan berteriak pada ular. Itu juga perlu untuk mengeringkan pakaian. Mentalitas ini tidak dapat dilakukan. Guan Lan tidak berbicara. Ini benar-benar seorang guru. Apa rak itu? Aku tahu bahwa aku harus bertanya kepada orang lain. Jalan itu juga kesal di hati. Jika mengganggu naga bertanduk satu, maka semuanya bisa merepotkan. Namun, dia tidak berani mengatakan ini, dan dia hanya bisa tertarik pada pikirannya. Bagaimanapun, Guan Lan adalah putri angkat tuannya. Semua orang berhati-hati, jangan membuat keributan lagi. Jalan itu tidak masuk akal dan mengingatkan, lalu dengan hati-hati menempel pada dinding batu. Gua ini sangat gelap, dan dengan cahaya mutiara malam, mereka hampir tidak bisa bergerak maju. Detik, air menetes dari waktu ke waktu di langit-langit gua. Mereka maju sekitar 5 menit, dan mereka mendengar suara aneh, sedikit seperti letusan gunung berapi. Snapdragon eksklusif harus diproduksi, percepat langkahnya. Jalannya tidak datar, dan jika Snapdragon bertelur, maka mungkin tidak perlu racun. Mereka berjalan sebentar, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada cahaya di depan. Ini seharusnya tebing di belakang Gunung Blackwater, dan mungkin ada jalan keluar lain. Jalannya tidak datar, itu untuk pergi ke sudut, dan kemudian diam-diam mengintip keluar. Benar saja, di sudut gua ada seekor raksasa-raksasa, ini adalah naga bertanduk panjang, sangat besar dan panjang, terlihat setidaknya 20 meter. Yesuan juga diam-diam meliriknya. Kesan pertama yang diberikan Xiaolong padanya adalah horor. Dia memiliki fobia laut dalam. Sekarang dia melihat makhluk bawah laut yang begitu besar, dan langsung menelannya. Tunggu, mereka sedang melawan makhluk ini. Jalan, saudara jalan, tunggu sampai kita benar-benar ingin. Ning Chuan juga takut, naga bertanduk satu ini adalah makhluk terbesar yang pernah dilihatnya dalam hidup ini. Ayo, kembali, apa alasan untuk mundur? Meskipun jalannya tidak begitu datar, tetapi hatinya juga sangat takut, bagaimanapun juga, ini adalah binatang buas. Pada saat ini, bahasa diam yang telah diam tiba-tiba berkata, lihat ke sana. Semua orang melihat ke bawah ke matanya dan melihat bahwa di gua lain dari gua itu, sudah ada telur yang lebih besar dari manusia. Telur naga. Naga ini adalah binatang buas. Jika telur naga itu terjual habis, diperkirakan harganya ratusan juta. Jika dibudidayakan, itu mungkin menjadi binatang buas di masa depan. Ada warna serakah di mata jalan, dan ada binatang peliharaan, yang belum lagi prestise. Namun, umur panjang naga, kehidupan manusia benar-benar tak tertandingi, jadi telur naga ini diperkirakan tidak ada seorang pun, karena waktu pelatihannya terlalu lama. Namun, saat ini, saya akan membunuh naga bertanduk satu di depan saya. Kakak senior, naga itu tampaknya bertelur. Apa yang harus kita lakukan? Ning Chuan menatap naga di sudut dan berkata perlahan. Pada saat ini, Yesuan juga telah memperhatikan bahwa perut naga itu telah retak, dan setengah dari telurnya telah terbuka. Untuk berjaga-jaga, biarkan racunnya turun terlebih dahulu. Jalan itu mengeluarkan tas kain, dan kemudian berkata kepada Yesuan, menghirup racun ini memiliki efek, tetapi jika dapat ditelan oleh naga, efeknya akan lebih besar. Dapatkah kamu mengirim ini dengan busur? Tidak realistis untuk mengirim racun ke mulut naga. Namun, aku dapat membiarkannya meledak di depan naga itu. Yesuan mengambil tas kain dan berkata perlahan. Petik 2. Tidak masalah, sekarang naga ini hanya menghasilkan telur, ditambah racun ini, maka kekuatannya akan sangat berkurang, aku khawatir kurang dari 1/10. Jalan itu mengangguk dengan suara bulat. Yesuan melepaskan busur awan yang rusak. Dia hanya lupa menyimpan busur awan yang rusak itu. Aku tidak berharap itu berguna sekarang. Dia melirik naga bertanduk satu yang sedang bertelur, dan kemudian tiba-tiba menghancurkan kain di tangannya. Naga bertanduk satu itu juga mendengar suara sekilas, dan ketika mendongak, ia menemukan sesuatu terbang ke arahnya. Tidak, itu dua, panggil, boom, sebuah anak panas starbus, tepat mengenai tas kain, dan menggorengnya hingga hancur. Bubuk beracun yang terbungkus dalam tas kain juga melayang di udara. Naga bertanduk satu itu memakan wajah abu-abu. Haha, jadilah, Yesi di metode panah yang bagus. Jalannya tidak datar, dan langsung mencabut pedang panjang itu. Naga bertanduk satu itu memakan abu hidung, dan juga menghirup banyak bubuk beracun, dan lebih banyak lagi yang diserap oleh kulitnya.
Sementara itu, naga bertanduk satu ini mengeluarkan suara mencicit. Namun, saat ini sedang diproduksi dan tidak boleh dipindahkan. Kalau tidak, mungkin akan langsung bergegas untuk merobek daun Yesuan. Saudaraku, apakah kita akan pergi sekarang? Ning Chuan berbalik dan bertanya. Tidak terburu-buru, tunggu kemanjuran obatnya. Kali ini benar-benar membantu saya, itu benar-benar bertelur. Jalannya tidak mudah disembunyikan. Kali ini, mereka telah bernegosiasi dengan baik. Kecuali 20% milik Yesuan, 80% sisanya dari mereka dibagi menurut tanggal 23 Mei jalannya tidak rata, 50%, dan lanceng 30%. Tentu saja, masih ada rencana di jalan, yaitu untuk mendapatkan 10%. Tentu saja, ini adalah risiko besar. Ah, saudaraku, berhasil. Ning Chuan tiba-tiba berkata. Semua orang melihatnya dan melihat bahwa sisik naga bertanduk satu ini mulai memerah, dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat, dan pada saat yang sama mengeluarkan beberapa suara aneh. Hei, tubuh naga bertanduk itu mulai menggeliat di tanah seperti ular, dan cakarnya mulai menggaruk tanah, yang tampaknya sangat tidak nyaman. Kakak senior, racun macam apa ini? Seberapa efektif efek obatnya? Ning Chuan mengajukan beberapa pertanyaan yang luar biasa. Dari pecahnya tas kain hingga saat ini, tidak lebih dari 10 detik, dan objeknya masih naga binatang roh, racun ini terlalu kuat, bukan? Jalannya tidak datar dan tersenyum. Ini bukan racun, tetapi sejenis obat suci yang disebut, cabul tidak bisa bergerak. Bungkusan itu cukup untuk digunakan 100 orang selama setahun. Apa? Yesuan 3 orang juga terkejut, itu bukan racun, tetapi musim semi.